Ya, tema kita adalah tentang teologi penderitaan. Ini merupakan sebuah topik yang bukan merupakan lawan dari teologi kemakmuran, tetapi dibangun dari sebuah kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa tidak ada hidup yang tidak menderita. Jadi selama manusia itu hidup, pasti ada penderitaan. Ketika kita dilahirkan, kita sudah menderita. Ya. Ibu kita harus menderita di dalam persalinan, lalu juga kita yang mau lahir ke dunia juga harus menderita, turut berjuang bersama dengan ibu. Dan begitu lahir, kita berhadapan dengan rupa-rupa penderitaan. Penderitaan fisik, penderitaan emosional, yang bahkan juga bisa menjadi penderitaan spiritual itu akan selalu ada. Dan salah satu ciri bahwa kita itu hidup adalah kita bisa menderita. Oleh karena itu, penderitaan itu tidak dapat dihindari. Maka dengan menerima penderitaan yang tidak dapat diubah, kita akan menjadi seorang yang hidupnya akan berjalan maju. Oleh karena itu perlu kita merenungkan secara lebih dalam tentang teologi penderitaan ini. Nah, di awal saya ingin menyampaikan beberapa pendekatan filsafat ya, untuk menunjukkan bahwa problem penderitaan manusia itu adalah problem yang salah satu problem yang paling eksistensial menyangkut keberadaan diri manusia. Salah satu filsuf yang bicara tentang penderitaan adalah Stoa. Dan kemudian akhir-akhir ini sangat populer ya pendekatan filsafat Stoikisme. Jadi intinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ya memang sebuah gejala alam sudah ada, sudah ditetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa melawan. Yang ada adalah menerima apa yang tidak dapat diubah, dan alih-alih kita berfokus pada apa yang tidak dapat kita ubah, lebih baik kita berfokus pada bagaimana kita meresponi keadaan yang tidak dapat berubah itu. Jadi kalau ketika seorang sakit, ya orang harus berobat. Tapi ketika sudah berobat dengan segala cara, ketika sudah berdoa dengan segala upaya, berpuasa bahkan tetap saja sakit, maka manusia harus berfokus tentang respon apa yang harus dipilih, yaitu berdamai dengan rasa sakit itu. Saya pernah punya seorang teman, dia seorang seniman yang menderita kanker otak. Ya, jadi ketika ia sakit, ia sangat terpukul dan kemudian mengupayakan pengobatan dari berbagai cara, bahkan sampai di luar negeri. Tapi kemudian ia sadar bahwa kankernya itu tidak dapat disembuhkan. Ia tetap mengimani bahwa Tuhan itu baik, dan kemudian ia suatu saat menciptakan sebuah puisi, dan kemudian dimusikalisasi dalam musikalisasi puisi yang berjudul Kanker, Aku Sayang Kamu. Dan ketika kawan saya ini menciptakan lagu Kanker, Aku Sayang Kamu, eh, dia mampu menghadapi kehidupannya dengan lebih ceria, lebih tabah, lebih kuat. Sangat berbeda dengan ketika ia masih berharap agar kanker itu dilenyapkan dari tubuhnya. Ia dibayang-bayangi oleh ketakutan. Tetapi pada saat ia bisa berkata, kanker, aku sayang kamu, maka ia mendapatkan kekuatan. Ya. Dan ini menjadi penting, ya, saudara-saudara, untuk digarisbawahi di dalam filsafat Stoa, Stoikisme, itu
penderitaan merupakan hal yang juga harus dirangkul, diterima, dan manusia harus berdamai. Beralih ke tradisi filsafat yang sangat dipengaruhi Buddhisme misalnya. Buddhisme itu memandang penderitaan dalam perspektif yang lebih luas. Jadi manusia itu menderita karena terhubung dengan orang lain dan semesta. Jadi selama manusia itu masih terikat dengan orang lain, terikat dengan rupa-rupa keinginan, terikat dengan urusan-urusan yang lain, maka pasti akan ada penderitaan. Tapi masalahnya tidak ada manusia yang tidak terikat. Ya, kita kan terikat tugas pekerjaan, terikat dengan apa keinginan, terikat dengan rupa-rupa tanggung jawab, terikat dengan keluarga. Maka dalam tradisi Buddha itu nirwana ditandai dengan apa? Kelepasan manusia dari berbagai keterikatan. Itu juga bisa ya digunakan untuk melihat penderitaan. Jadi kalau kita menderita itu tandanya kita terikat, ada samsara kan. Tapi kalau kita tidak lagi menderita berarti kita tidak terikat atau terlepas. Dan dalam tradisi Buddhis, ketika seorang masih punya ikatan sampai ia meninggal dunia pun ya dia harus dilahirkan kembali. Terus menerus dalam siklus seperti itu. Sementara Viktor Frankl, seorang filsuf yang berjuang di era kekejaman Nazi, mengaitkan penderitaan itu dengan makna dan tujuan. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di kamp konsentrasi Nazi, yang mereka bisa bertahan hidup, itu adalah orang-orang yang bisa memaknai deritanya dan punya tujuan, ya, tujuan hidup bahkan di tengah penderitaan. Sementara Immanuel Kant, seorang filsuf ya, yang cukup berpengaruh ya dalam tradisi Kristen, mengatakan juga bahwa menderita itu akan bermakna ketika menderita karena belas kasih dan kebaikan. Dan itu membuat orang punya kebahagiaan yang lebih dalam. Sehingga ketika orang itu menderita karena prinsip-prinsip moral yang dia pegang, ya dia akan bahagia. Dan juga ada filsuf lain, Nietzsche, ya, yang agak berbeda dengan, ya bukan agak berbeda, sangat berbeda dengan Immanuel Kant, ya, dengan konsep amor fati, bahwa manusia yang mencintai nasib menderitanya, itu akan menjadi manusia yang punya karakter yang kuat. Kali ini, saudara, ternyata refleksi filosofis manusia tentang penderitaan yang datang dari berbagai perspektif, ya mulai dari Stoikisme, Buddhisme, orang-orang yang hidup di zaman Nazi, Kant, Nietzsche, walaupun mereka adalah para pemikir yang kalau dipertemukan tidak dapat rukun, tapi ternyata ketika bicara tentang penderitaan, itu refleksinya kurang lebih sama. Bahwa penderitaan itu harus dirangkul, dijalani, dimaknai, dilihat big picture-nya atau gambar besarnya, dan penderitaan itu harus membuat seorang menjadi sosok yang lebih kuat. Dan pada hari ini, melalui surat Paulus kepada Timotius, kita juga akan melihat perspektif yang kurang lebih sama. Ada perbedaannya pasti, ada kekasannya, tetapi substansinya sama. Apa yang khas dari teologi penderitaan Kristen? Nah, teologi penderitaan Kristen itu tidak berangkat dari kenyataan bahwa manusia menderita. Kalau dari Stoikisme, Buddhisme, uh, Frankl, seorang Kristen ya, Kant, Nietzsche, itu semua fokusnya adalah pada manusia. Nah, teologi penderitaan Kristen itu berangkat justru dari penderitaan Allah di dalam Kristus.
Jadi siapakah pihak yang pertama kali menderita di dalam kenyataan? Itu bukan manusia, melainkan Allah. Jadi Allah menderita karena hubungannya dengan manusia telah rusak. Itu katanya Kitamori ya, seorang teolog Jepang yang pada saat itu berada di dalam situasi di mana Jepang mengalami begitu banyak kekalahan, dan Kitamori merefleksikan bahwa Allah pun menderita. Dan penderitaan Allah pertama-tama terjadi sejak beberapa waktu setelah penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberi segala yang baik, tapi kemudian manusia memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang dikehendaki Allah. Dan kenapa Allah menderita? Karena Allah mencintai. Dan sejak semula, cinta dan penderitaan itu menjadi seperti dua sisi mata uang, ya, dua sisi koin. Allah sangat mencintai manusia. Maka karena Allah itu punya cinta, Allah juga bisa menderita akibat dosa dan kejahatan manusia. Ini agak filosofis ya. Loh, Allah kok menderita? Allah kan harusnya terlepas dari semua atribut kemanusiaan itu. Kalau bisa menyesal, bisa menderita, bisa menangis, itu kan berarti bukan Allah, tidak berkuasa. Tapi ternyata penderitaan Allah justru terletak kepada identitas Allah itu sendiri. Dalam firman Tuhan dikatakan Allah adalah kasih. Dan di dalam teologi sistematika ya, tentang teologi Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah persekutuan kasih. Nah, oleh karena Allah adalah cinta, Allah mencintai manusia, mencintai semesta, maka Allah juga bisa menderita karena cinta itu. Ketika manusia berdosa, manusia jahat, manusia memberontak, tidak sesuai dengan kehendak Allah, di sanalah Allah sangat menderita. Ini seperti orang tua ya, yang ketika anaknya memusuhinya, anaknya meninggalkannya, oh itu penderitaan yang sangat dalam. Saya beberapa kali mendengar ya, eh, curahan hati dari orang tua yang ditinggalkan anaknya. Oh itu penderitaan yang bobotnya bahkan lebih berat dari semua penderitaan yang kata dia bisa ditanggung olehnya. Yang paling membuat sakit adalah ketika anak-anaknya harus meninggalkan, anaknya mengabaikan, melawan, tidak menganggap dia sebagai orang tua. Nah, saya membayangkan Allah juga demikian. Dan kemudian ketika Allah menjadi manusia di dalam Kristus, karena Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia yang sejati. Dan kalau saudara ingat PA kita tentang teologi kitab Markus, Tuhan Yesus digambarkan sepenuhnya sebagai anak manusia yang menderita. Menderita lapar, haus, diperlakukan sebagai orang yang aneh, yang asing, ditolak, dan bahkan ia difitnah, dihujat, dianggap sebagai uh, orang yang menista Allah, padahal ia adalah Allah. Dan ia disalib di dalam pengadilan yang penuh dengan konspirasi, dan salib itu menjadi puncak penderitaan sekaligus kalau dalam teologi Injil Yohanes sebagai pemuliaan. Jadi di sini kita melihat Allah bukan hanya cinta, tetapi Allah adalah sang menderita. Karena kalau kita menghilangkan penderitaan Allah, maka jika penderitaan Tuhan itu ditolak, salib harus dievakuasi dari keilahian Kristus.
Oleh karena itu, bahkan Allah pun yang mencinta, Allah juga menderita. Allah yang berkuasa, Allah menderita. Allah mengampuni, Allah menderita. Allah membaharui, Allah menderita. Dan penderitaan Kristus itu merupakan ekspresi solidaritas kepada penderitaan semesta sekaligus sebagai jalan penebusan menuju keselamatan. Jadi, penderitaan itu bukan hanya milik manusia, tetapi milik seluruh semesta. Dan penderitaan itu sesungguhnya menjadi atribut yang tak terpisahkan dari Allah sendiri. Nah, kemudian Paulus berdasarkan teologi penderitaan Allah, teologi penderitaan Kristus itu, ia menuliskan ya dalam 2 Timotius 4. Ya, kita membaca, mari kita baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu membacakan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 9. Kita baca mulai ayat 5 deh, ayat 5 sampai dengan 9. Namun, bisa saya? Silakan Bu Lani. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 9. 9. Pesan terakhir, berusahalah segera datang kepadaku. Ya, oke ya. 10. Ya. Nah, cukup karena ya kalau dilanjutkan ke 10 karena apa? Paulus ditinggalkan oleh Demas. Ya. Jadi ini teologi penderitaannya Paulus. Paulus itu seorang kesepian. Makanya tadi saya minta dibaca sampai 9 karena Paulus selain memberikan semangat kepada Timotius, meminta Timotius untuk menemani Paulus ya segera datang. Ya, jadi surat Paulus yang kedua kepada Timotius itu ditulis pada saat ia menderita. Beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa surat ini ditulis di antara tahun 52 sampai 60. Pada saat itu Paulus sudah dipenjara di Roma dan dalam waktu dekat dia akan dipenggal, dibunuh. Jadi ini di titik akhir kehidupan Paulus. Itu ada tafsiran yang seperti itu. Dan ini merupakan surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum Paulus meninggal dunia. Tapi yang menarik adalah Paulus itu menghayati bahwa dia eh, menderita karena memberitakan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Paulus mengikatkan penderitaannya dengan penderitaan Allah. Jadi ada penderitaan yang berkualitas dan ada penderitaan yang sia-sia. Penderitaan yang sia-sia itu ya kalau kita membuat kesalahan, membuat keputusan bodoh, melakukan dosa, ya pasti kita akan menghadapi konsekuensi penderitaan. Tetapi juga ada penderitaan yang berkualitas. Paulus adalah seorang sarjana Taurat, dia sangat menguasai itu, dan perjumpaan dengan Kristus membuat dia tergerak untuk memberitakan Injil sampai dengan 16.000 kilometer. Ini jarak yang luar biasa ya.
perjalanan penginjilan Paulus itu. Dan justru ia menderita karena telah memberitakan Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 8 dan 9. Ya, saya bacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua ya, bukan yang TB terakhir, bukan TB terjemahan baru yang pertama ya, bukan yang TB2. Ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi penderitaan Paulus terjadi karena ia mengikatkan diri dalam penghayatan Paulus dengan penderitaan Allah. Maka dalam bacaan yang dibaca oleh Bulani tadi, sangat jelas ya nuansa pamitannya Paulus. Ya, bahkan ia menutup hidupnya di dalam sebuah kebanggaan akan penderitaan. Teologi terakhirnya Paulus itu adalah teologi penderitaan. Ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku atau saat kepergianku sudah dekat. Lalu aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, ini menjadi penting ya. Darahku dicurahkan sebagai persembahan. Itu jadi Paulus kan menghayati eksekusi dia di Roma itu seperti Yesus yang disalib. Dia menghayati saatku sudah tiba itu seperti Yesus kan. Itu kan perkataan-perkataan Yesus menjelang salib. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Sama persis seperti yang Yesus katakan, Bapa, saatku telah tiba, sekarang permuliakanlah anakmu. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, melihat penderitaan sebagai kemuliaan. Jadi teologi penderitaan Paulus diikatkan dengan penderitaan Allah di dalam Kristus, dalam penderitaan salib, dan penderitaan yang diikatkan dengan penderitaan Allah, itu membuat seorang menjadi sangat kuat. Paulus sangat kuat. Dan ini bukan penderitaan pertama yang dialami Paulus, karena kalau kita melihat dalam pengalamannya memberitakan Injil, ia mengalami rupa-rupa penderitaan. Dia mengalami penganiayaan berulang kali ya. Di Kisah Para Rasul itu berulang kali Paulus dianiaya. Hendak dibunuh, dipenjara, dibenci orang Yahudi. Bayangkan betapa sakitnya Paulus yang adalah bekas ulama Yahudi dibenci orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi benci itu sudah berarti capnya apa? Murtad. Darahnya halal itu orang Yahudi. Ya. Dan Paulus berada di dalam situasi di mana ia harus menghadapi kenyataan kebanggaannya sebagai orang Yahudi ya. Itu sekaligus juga menjadi deritanya. Dan bahkan dia di dalam proses mengabarkan Injil dalam perjalanannya sempat mengalami kapal karam, setelah itu terdampar, setelah terdampar masih digigit ular beracun, ya ular beludak, dan pada akhirnya dalam tradisi gereja, Paulus dihukum mati di Roma. Tapi saudara lihat ya, bagaimana teologi penderitaan itu membuat Paulus yang menderita tetap menjadi sahabat Kristus, tetap menjadi orang benar sampai pada masa akhirnya. Dan ini bisa menjadi terang tuntunan bagi kita di tengah kehidupan kita yang penuh penderitaan.
Pertama, kita perlu merangkul bahwa hidup adalah anugerah. Dan di dalam anugerah itu ada penderitaan. Maka kita harus mensyukuri. Dan kita harus bertahan, kalau dalam bahasa Yunaninya itu hupomone. Setia. Bertahan itu bukan berarti menunggu kita terus-menerus diserang. Bertahan itu adalah pertahanan yang aktif. Ya. Jadi orang menjauhkan diri dari pencobaan itu namanya bertahan, aktif. Orang menjaga kesetiaan sambil terus berbuat baik, itu namanya bertahan. Seperti ketika kebun kita ditumbuhi banyak rumput, bertahan itu bukan hanya rumputnya dicabuti, tapi bertahan itu dengan cara menanami kebun kita, sehingga rumput tidak dapat tumbuh secara bebas. Dan setia. Di tengah kehidupan sekarang di mana banyak orang ya menderita, penderitaannya macam-macam. Ada penderitaan yang bisa dijelaskan, ada penderitaan yang tidak dapat dijelaskan, ada penderitaan yang mungkin sampai saat ini kita masih bertanya, kenapa harus aku yang mengalami ini? Apa salahku? Tapi kita harus sadar bahwa yaitu adalah hidup dan anugerah, dan kita harus bertahan dan setia dan mengikatkan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Maka seperti kata Paulus, yang pada saat itu sangat kesepian dan meminta Timotius datang kepadanya, ia berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi di dalam penderitaan tetap segala sesuatu harus dikerjakan. Bukan penderitaan membuat kita stop, atau penderitaan membuat kita lumpuh, menangisi keadaan, mengurangi keaktifan, dan bahkan membuat kita menjadi sosok yang berhenti, melayu, dan habis. Tapi hidup diberikan oleh Tuhan untuk dipergunakan. Jadi lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu, meskipun ada penderitaan. Entah itu penderitaan pergumulan pribadi, atau penderitaan yang terjadi karena efek kita memberitakan Injil, atau penderitaan yang tidak dapat kita jelaskan, yang jelas hidup itu harus tetap mengerjakan pekerjaan Allah. Dan itu akan membuat penderitaan hidup kita punya bobot seperti atau mencerminkan penderitaan Allah. Dan itu menjadi apa? Redemptive suffering, penderitaan yang menebus. Ya. Jadi kita menderita untuk menebus sesuatu. Menebus apa? Bukan menebus sesuatu untuk kebaikan kita, tetapi seperti Kristus yang menderita untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan semesta. Ketika kita menderita dan kita terus maju, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah penebusan bukan hanya bagi hidup kita, tetapi bagi hidup orang-orang di sekitar kita, generasi setelah kita. Dan bukankah kita saat ini sudah mulai bulan Agustus ya, sudah mulai ngomong soal pahlawan dan seterusnya, bisa menikmati udara kemerdekaan, udara kebebasan, karena ada orang-orang yang mengalami redemptive suffering di masa lampau. Dan penderitaan mereka adalah sebuah tebusan bagi kemerdekaan kita. Nah, hidup juga begitu, saudara. Saya kira saya berhenti sampai di sini. Mari kita berdiskusi. Saya memberikan satu pertanyaan pemantik diskusi. Nanti saudara boleh bertanya, boleh mengomentari, boleh mendiskusikan pertanyaan ini menurut saudara bagaimana ya.
Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri, orang lain, dan penderitaan yang terjadi karena kebaikan. Kan penderitaan itu ada tiga tuh. Kita menderita karena salah kita sendiri. Atau yang kedua, kita menderita, kita nggak ngapa-ngapain, sudah baik-baik saja, tahu-tahu ditabrak orang. Atau ditipu orang, itu kan berarti penderitaan karena orang lain. Atau kita menderita karena kita melakukan kebaikan. Kira-kira eh, bagaimana hubungannya? Atau kalau lebih mudahnya, sebutkan kata kunci yang bisa menghubungkan ketiga hal ini. Ya. Kata kunci apa yang bisa menghubungkan ketiga hal ini? Menderita karena salah sendiri, menderita karena salah orang lain, dan menderita karena kita berbuat baik. Setidaknya kalau menurut saya ada dua kata kunci lah, setidaknya ya. Apa kata kunci yang bisa menghubungkan itu? Dan dengan kata kuncinya kita akan bisa tahu bagaimana kita menghubungkannya. Ya, saya stop share. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau merespon. Saya Pak Andri. Silakan Pak Ridwan. Ya, ini menyangkut apa penderitaannya. Kalau aku lihat Alkitab, jadi awalnya kan Allah menciptakan manusia itu serupa kan dengan Allah kan. Berarti sebenarnya awalnya nggak ada penderitaan kan. Penderitaan itu dimulai dari waktu orang itu punya diberikan free will kan, kehendak bebas untuk memilih kan. Waktu Tuhan bilang semua pohon itu boleh kamu nikmati kecuali satu pohon ini kamu jangan makan ya. Kalau kamu makan, pada waktunya kamu akan mati. Jadi ya manusia kalau aku lihat kan pengen masih apa ada level diberikan kehendak bebas itu. Saya lihat awalnya ya. Jadi kalau manusia nggak dikasih kehendak bebas ya selesai jadi robotnya Tuhan kan. Justru kalau aku ngelihat karena sincere love ini ya, cinta yang tulus dari Allah, dia memberikan kebebasan. Tapi udah diberitahu kalau kamu makan, pada saatnya kamu akan mati. Nah, dari situ saya lihat starting point bahwa semua manusia akan menderita, baik secara fisik maupun secara jiwa atau roh. Jadi starting mau dari situ, semenjak dia makan buah itu, dia akan menderita. Seperti ditulis Alkitab kan. Yang perempuan harus melahirkan, yang laki harus kerja loh dengan keringatmu. Jadi saat itu menderita. Sampai sekarang pun saya lihat semua, kalau aku ngelihat ya, ya penderitaan ada kelihatannya sepertinya orang nggak menderita, tapi bisa menderita pada saat dia mau meninggal. Jadi itu tetap suffering ya penderitaan. Nah, memang bagi orang yang nggak kenal Tuhan sama kenal Tuhan, jadi seperti saya dulu kan saya nggak kenal Tuhan Pak. Terus terang, keluarga saya kan Konghucu ya. Dan walaupun saya sekolah di Katolik, saya nggak kenal Tuhan karena nggak bisa, nggak ada khotbah yang bisa menyentuh kita kan. Jadi kita waktu nggak kenal Tuhan, nah penderitaan itu menjadi suffer, nggak mengerti. Kok kenapa kecil saya ini kok cacat? Nah kita nanya terus, siapa sih yang bersalah orang tua saya atau saya? Kita nggak ngerti. Kok dari kecil saya udah polio dan sebagainya. Nah jawaban tuh nggak ada membuat kita tuh menjadi seperti orang yang iri kan, jadi iri hati, sensitif segala kan, itu kan menderita Pak, menderita sekali, rendah hati segala. Nah tapi seperti setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu, oh kita nih sekarang dalam fase akan dibawa ke rancangan yang semula. Jadi ada rancangan yang awal yang perfect, terus rusak. Nah ini mulai Tuhan Yesus itu kan membawa rancangan yang akan dikembalikan kepada rancangan yang semula, di mana manusia bahwa akan dihapuskan loh dosanya sehingga dia akan hidup. Jadi hidup tuh saya lihat di dunia ini sebenarnya hanya numpang lewat karena sementara semua itu yang kelihatan fana kan. Yang true life itu nanti kehidupan yang benar tuh waktu nanti kita mati. Nah, di situ starting point bahwa kita akan hidup yang kekal loh. Itu aku punya faith ya. Jadi semenjak aku kenal Tuhan yaitu tahun 2019 waktu saya kena cancer ya.
Saya kan opnam hampir 45 hari di rumah sakit dan kemo kan. Di situ saya lihat, oh nggak apa-apa. Artinya ini hanya sesaat, usia manusia 70-80. Tapi setelah itu kita akan lepas loh, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus dan betul-betul mulai hidup baru. Nah, jadi ada makna yang penting saya lihat di sini itu pertobatan tuh saya lihat bukan waktu saya dipermandikan. Saya dipermandikan lama tahun 90-an, tapi nggak bertobat. Kristen KTP saya terus terang waktu itu. Kristen duniawi, minggu ke gereja dan sebagainya. Ya umum lah, kasih persepuluhan, ikut melainin musik dan sebagainya karena hobi musik. Tapi melaininya tuh nggak ada menyentuh, wah untuk Tuhan. Enggak, karena aku suka main musik, aku suka nyanyi dan sebagainya. Jadi nggak menyentuh sama sekali. Jadi kerja ya kerja aja, fokus pada prestasi dan sebagainya. Ya Tuhan tuh hanya isinya Sabtu Minggu ya kita ke gereja. Kalau nggak merasanya ada sesuatu yang kurang, hanya perasaan toh. Jadi nggak ngerti betul-betul hidup Tuhan. Tapi begitu kita tak mengalami suatu turning point gitu ya, bahwa wah hidup ini hanya sementara loh. Pertanyaannya selalu bilang, kamu percaya nggak kalau kamu mati itu ada dua tempat toh, ke sorga atau ke neraka? Karena kalau itu nggak percaya ya percuma agama itu. Menurut saya turning point-nya, kamu percaya nggak bahwa kalau kamu meninggal tuh pasti hanya pilihannya dua tempat. Nah masalahnya siapa yang bisa jamin kita pasti masuk surga? Nggak ada agama yang bisa jamin kok. Mudah-mudahan ataupun Buddha. Ya kalau kamu berbuat baik ya nanti nggak bicaranya bahwa apa, bahwa kita kan dengan berbuat baik bisa diselamatkan. Aku lihat nggak bisa. Jadi Yesus itu adalah betul-betul memberi anugerah. Dia yang menjamin kalau kamu percaya sama dia dan kamu mengikut dia loh. Artinya iman itu kan harus dengan perbuatan kan, bukan hanya di mulut kan. Kalau di mulut dan di pikiran aja banyak orang aku beriman sama Tuhan Yesus tapi nggak bertobat seperti kita dulu, saya dulu. Enggak. Oke. Nah, Ya, ya Pak Ridwan, terima kasih. Ini sesuatu yang sangat baik ya. Kesaksian yang lahir dari pengalaman iman dan pergumulan yang menurut saya sangat mendalam ya dari Pak Ridwan. Dan dalam respon yang singkat ini tadi, kita sudah bisa melihat intisari karya keselamatan Tuhan sejak penciptaan manusia jatuh dalam dosa sampai pada bahkan kehidupan setelah kematian. Terima kasih Pak Ridwan untuk responnya. ya. Apakah ada saudara-saudara yang lain yang ingin memberi tanggapan terkait dengan pertanyaan apa atau bagaimana hubungan antara penderitaan yang disebabkan diri sendiri, orang lain, dan penderitaan yang terjadi karena kebaikan? Ya, oke, silakan. Pak Alex mungkin mau menanggapi. Sudah lama saya tidak mendengarkan tanggapannya Pak Alex.